ketika dua besar capres itu adalah Mas Ganjar dan Mas Anies, beranikah mereka berdua meniru langkah Gus Dur? Langkah Gus Dur yang mana? Nanti kita bahas. Yang jelas SBY maupun Jokowi tidak berani meniru beberapa atau 1, 2, 3 saja langkah Gus Dur. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak diri saya sendiri untuk mengasuh asa, mengasuh rasa seni saya. Perahu negeriku, perahu bangsaku, menyusuri gelombang. Semangat rakyatku, kibar benderaku, menyeruak lautan. Langit membentang cakrawala di depan, melambaikan tantangan. Oke, kita lanjut nanti. Nah, langkah Gus Dur yang menarik bagi banyak orang adalah berani membubarkan 2 departemen, maunya bahkan 5. Yang pertama Kementerian Sosial, yang kedua Departemen Penerangan. Sekarang Departemen Penerangan itu menjadi Departemen Kominfo yang dipimpin oleh Joni Plate dari Nasdem. Kementerian Perempuan, Kementerian Olahraga, Kementerian Koperasi, bahkan Kementerian Desa Tertinggal, yang dimana biasanya Kementerian Desa Tertinggal itu adalah langganan dari teman-teman Nahdlatul Ulama. Nah, mampukah, bisakah, beranikah Mas Ganjar atau Mas Anies nanti atau ketika berkampanye berjanji akan membubarkan 2 departemen saja minimal? Syukur-syukur berani Mas Ganjar atau Mas Anies. Kenapa perlu dibubarkan adalah untuk menghemat anggaran. Kalau 2 departemen saja itu saya kira sudah ratusan triliun, apalagi 5 departemen. Langkah-langkah efisiensi itu wajib dilaksanakan ketika anggaran, ketika hutang seperti ini. Kemudian langkah-langkah reformasi, karena dengan dibubarkannya 2 departemen itu semangat reformasi dari teman-teman ASN itu bisa didorong, semangat efisiensi bisa didorong, semangat manajemen berwirausaha itu bisa didorong, semangat manajemen, semangat entrepreneurship, semangat melayani itu bisa didorong. Saya tidak mengatakan Mas Anies atau Mas Ganjar ragu atau berani, karena saya hanya ingin memberikan challenge, saya hanya ingin memberikan tantangan. Sekali lagi, beranikah, bisakah, mampukah berjanji Mas Ganjar dan Mas Anies, atau silakan Mbak Puan, Mas Prabowo, atau siapa saja yang calon presiden nanti adalah berjanji atau memberikan clue begitu, paling tidak memberikan isyarat paling tidak bahwa akan ada perampingan departemen, akan ada pelangsingan departemen. Yang jelas sekali lagi Mas SBY maupun Mas Jokowi, baik Mas SBY dengan Mas Budiono maupun Mas SBY dengan Pak JK di periode pertamanya itu keempat-empatnya, maupun sekarang Mas Jokowi dan Kiai Ma'ruf, itu tidak ada yang berani membubarkan departemen. Alih-alih membubarkan departemen malah mempergemuk. Paling tidak kelihatan dengan banyaknya wakil menteri. Saya kira ini bukan hanya tantangan dari saya, tapi tantangan dari masyarakat yang berpikiran sehat, masyarakat yang berpikiran istimewa, masyarakat yang terbuka otaknya, masyarakat yang terbuka hatinya. Jadi mereka yang mampu mendengar gagasan Gus Dur membubarkan departemen, mereka yang mampu menginterpretasikan gagasan Gus Dur, mereka yang berjiwa inklusif, berpikiran terbuka, saya kira akan menuruti apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Saya kira alasan-alasan lain seperti yang dimukakan oleh Gus Dur adalah ada beberapa departemen yang cenderung korup, dan terbukti Departemen Sosial kita ketahui kemarin punya kasus yang saya kira besar. Lanjutin nyanyi lagi deh. Di atas tanahku, dari dalam airku, tumbuh kebahagiaan. Di sawah kampungku, di jalan kotaku, terbit kesejahteraan. Tapi ku heran di tengah perjalanan, lagunya begitu. Muncullah ketimpangan. Terima kasih.
Mas Franky, saya kira Anda istimewa. Memang ini penyanyi yang saya kira luar biasa. Wallahu alam bisawab.